Sobat Baker, kita kembali lagi, kita akan membahas yang paling banyak ditanyakan, tepung harus disangrai ya. Yang disangrai itu apa? Kayak gitu ya. Jadi yang disangrai cuma tepung terigu. Tepung terigu bukan maizena, cuma tepung terigu dan sagu, tepung sagu ya, tepung tapioka kayak gitu ya. Kalau untuk kue kering yang mau renyah. Jadi kenapa harus disangrai? Disangrai itu supaya lembabnya hilang, apalagi yang pakai kiloan ya, yang pakai kiloan yang karungan itu lembabnya sangat banyak. Itu perlu disangrai. Lalu gimana cara menyangrainya? Mensangrai itu diaduk terus ya dengan yang namanya kualinya yang benar ya. Jadi kualinya itu kan banyak ya, ada aluminium tapi yang jelek. Jadi dia cepat gosong di bawahnya, jangan ya. Karena nanti bisa keruh tepungnya kalian, lalu adonan kuenya bisa keruh juga. Jadi harus diaduk-aduk. Memang seribet itu ya. Setelah diaduk-aduk sampai dia jangan pernah berhenti karena pasti gosong. Nanti adonannya warnanya mangkak, keruh kayak gitu ya. Jadi aduk-aduk terus sampai dia terasa ringan. Loh, kalau gitu nggak ada patokan menit, nggak ada. Kenapa kita nggak pernah pakai patokan menit dalam teori perbakingan? Karena semua alat beda, kompornya juga beda, wajannya juga materialnya apa. Jadi nggak pernah ya. Aduk sampai ringan, pakai api kecil sekali, bukan sedang, bukan ya, kecil ya. Aduk-aduk terus, nanti kalian kalau sudah melakukannya, kalian akan tahu, kok ringan ya. Ringan berarti tandanya sudah selesai. Setelah sudah ringan, siapkan di sebelah kalian bowl besar, terserah apa itu, pokoknya wadah besar ya. Juga jadi setelah panas-panas kalian langsung saring. Kenapa saring langsung? Supaya teksturnya itu enggak menggumpal. Dia kembali lagi per biji plus panasnya itu juga berkurang. Setelah itu biarkan dia di suhu ruang sampai benar-benar dingin, kemas di wadah kedap. Gitu ya. Bisa bertahan berapa lama? Mungkin kurang lebih maksimal 1 minggu ya. Karena itu kalau sangrai jangan banyak-banyak kalau produksinya belum banyak, karena nanti dia kan menyerap lembab lagi. Terus ada juga yang bertanya member ya, loh aku sudah sangrai tapi kok langsung hancur adonanku. Karena ketika sangrai langsung dipakai. Jadi ketika disangrai biarkan dia kembali ke struktur normalnya terigu dulu, kurang lebih 24 jam kalian harus diamkan. Kalau bisa 24 jam lebih baru kalian adon, itu masih oke. Tapi memang yang namanya disangrai itu akan membuat lembut adonan. Karena kenapa? Kan sudah kering, lembabnya hilang kayak gitu ya. Jadi memang kuenya kalian akan lebih tahan lama, lebih keras kalau yang karakter resepnya keras ya. Jadi jangan sampai berpatokan, "Duh, aku sudah sangrai kueku kok tapi tambah nggak keras ya." Itu kan karakter adonan kalian, skalanya dari perbandingan lemak sama bahan kering itu berapa. Jadi nggak ada hubungannya sama yang disangrai apa enggak. Sudah karakter resepnya kalian kayak gitu, jadi ya nggak mungkin berubah cuma karena tepung yang disangrai. Tepung yang disangrai tujuannya cuma untuk menghilangkan lembab, di mana lembab itu bisa menjadi cikal bakal yang namanya jamur atau kerusakan produk kayak gitu ya, karena lembab kayak gitu ya. Lalu yang disangrai, ingat ya, hanya tepung sama tapioka, sagu, untuk yang sagu. Nanti kita akan membahas sagu itu lebih lanjut di konten selanjutnya ya. Tapi di sini, lalu kenapa ada yang bilang, loh Kak, kalau gimana kalau tepung khusus nastar ya? Banyak juga yang sangat banyak bertanya yang masalah tepung dikukus, itu terserah kalian. Tapi kalau di sini, kalau mau produk bertahan lama, tepung itu disangrai bukan dikukus, karena kalau dikukus berarti tambah dibasahkan. Jadi menghasilkan sebuah produk yang lembut lumer, nggak perlu sampai mengorbankan yang namanya daya tahan simpan itu produk itu sendiri. Pemakaian tepungnya aja, proteinnya yang rendah atau sedang atau tinggi, kalian bisa pakai. Itu yang menyebabkan produk lumer, bukan produk lumer karena tepungnya harus di tanah kayak gitu ya, itu terserah. Tapi kalau kalian mau pakai cara itu silakan kayak gitu ya. Tapi yang pasti di sini kita cuma mau mengedukasi, ketika kalian membuat produk yang lembab ya tidak akan lama kayak gitu ya, tidak akan lama masa simpannya. Tapi yang mau mencoba untuk disangrai menghasilkan kualitas yang renyah atau gimana, terserah, itu bisa. Jadi sangrai itu tujuannya untuk menghilangkan lembab, bukan untuk membuat produk kalian berbeda. Tapi tetap akan ada perbedaan. Rasanya kalau disangrai itu memang lebih set ya, kayak gitu ya. Tapi juga tergantung dari karakter resep kalian. Jadi disangrai apa enggak, kalian bisa pakai patokan ini kalau ingin mencoba menghasilkan produk yang jauh lebih lama untuk tahan simpan, tapi bukan lama yang sampai berbulan-bulan itu ya. Itu kalau yang sampai berbulan-bulan itu ada kemungkinan ada penambahan daripada zat tambahan pangan atau pengemasan yang maksimal kayak gitu ya. Jadi setelah disangrai pun kalian harus menjaga kualitas adonan itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti sudah disangrai lalu tiba-tiba bakingnya, manggangnya ya, kuenya ngawur. Jadi harus sudah dipanggang
sudah suhu ruang nggak langsung dikemas, dibiarin sampai besoknya lagi karena hari ini aku repot gitu ya. Ya jangan, ya sama aja, kan lembabnya masuk ke adonan itu sendiri. Jadi kayak gitu ya, bisa lihat di bawah bagaimana cara yang namanya mempertahankan ketahanan produk, ada di caption bawah, oke? Jadi yang bertanya masalah ini bisa komen di bawah, nanti akan dijawab. Semua tentang sangrai apa yang disangrai, jangan lupa tepung atau tapioka yang biasanya untuk sagu, nanti di sagu di konten selanjutnya kita akan bahas lengkap kayak gitu.